rakyat ya nanti. Kan rakyat sudah tahu. Terus kan pemerintahan ini ya, itu sedang takut sebenarnya, kalau kalian itu tahu. Takut demonstrasinya itu seperti di Nepal. Di Nepal itu kan sebenarnya kan mencontoh Indonesia ya. Demo Indonesia kemarin itu dicontoh sama Nepal. Setelah Nepal itu dicontoh sama Perancis. Nah, ketika rakyat Indonesia ini melihat demo Nepal yang kemarin barusan terjadi, itu rakyat Indonesia itu mulai ada inspirasi ke depannya. Sampai ya nanti kalian akan melihat sendiri apa yang direncanakan oleh rakyat ke depannya ya. Ketika Indonesia ini, Nusantara ini tidak menanggapi apa yang rakyat inginkan, suara rakyat yang inginkan, kalau sampai tidak ditanggap-tanggapi ya, itu bisa saja demonya itu seperti Nepal. Ya karena memang semuanya itu bergerak di dimensi roh ya. Roh mereka itu sedang bekerja. Tidak ada yang memprovokator atau menghasut, itu tidak ada. Semuanya murni roh. Pekerjaan roh itu seperti itu. Tidak bisa diselami, tidak bisa mencari kambing hitam, itu nggak bisa. Ya karena semuanya bergerak di roh. Roh itu bekerja itu seperti itu. Langsung bersatu ya bersatu seperti itu. Bahkan di Nepal itu ya, itu kan hanya 30.000 saja warganya, itu bisa mengalahkan pemerintahan. Coba bayangkan, hanya 30.000 rakyatnya itu bisa menggulingkan pemerintahan. Sedangkan di Indonesia ini 300 jutaan loh warganya, rakyatnya itu jumlahnya 300 juta. Itu kan semakin cepat kalau untuk menggulingkan pemerintah. Yang 30.000 saja bisa, ini 300 juta coba. Sangat cepat sekali loh. Makanya pemerintahan saat ini itu sangat takut apabila demonya ini semakin parah. Ya karena rakyatnya sudah jengkel, sudah dongkol, sudah geram, gregetan rakyatnya sekarang itu. Rakyat Indonesia itu sangat gregetan sekali dengan pemerintahan sekarang. Ya makanya wajar kalau terjadi sesuatu kemarin-kemarin itu, ya wajar saja. Seperti itu. Bahkan rakyat itu ya, kalau kalian itu tahu, itu sudah sangat muak dengan pemerintahan sekarang ini. Tidak bisa rakyat sekarang itu dibohongi, ditipu-tipu lagi, itu sudah nggak bisa. Rakyat itu sudah pasang badan. Ketika ada kejanggalan, ketidakbenaran, ketidakadilan, rakyat itu sudah tahu. Mau ngapain lagi? Pemerintahan mau sembunyi di mana lagi, itu rakyat sudah tahu. Tinggal cari alamatnya, tinggal googling saja toh. Alamat pejabat ini di mana, menteri ini di mana, DPR ini di mana, MPR ini di mana, dicari langsung ke sana langsung, tidak ke kantornya lagi, ke kantor DPR atau ke kantor DPRD itu sudah tidak lagi, langsung ke rumahnya langsung sekarang. Apa nggak ketakutan itu pemerintahan sekarang? Itulah gunanya rakyat. Rakyat itu sangat punya wewenang sekali, karena kan tanpa adanya rakyat, negara itu tidak bisa berdiri. Negara itu kan hanya menyiapkan, memagari wilayahnya, sedangkan rakyat itu adalah ujung tombak untuk negara itu. Kalau rakyatnya sampai bergerak, sampai bertindak, berarti ada apa-apa dengan pemerintahan ini. Seperti itu. Kalau rakyatnya adem ayem, sejahtera, mana mungkin rakyat akan melawan pemerintah? Itu tidak akan pernah terjadi.
Tapi kalau rakyat sampai melawan seperti itu, berarti ada sesuatu di sistem pemerintahan ini. Itu kan terjadi atas dasar karena memang rakyatnya sudah tahu, sudah muak dengan pemerintahan ini. Makanya terjadi demo kemarin-kemarin itu ya karena rakyat sudah sangat apa ya, sangat benci sekali dengan tidak transparan ya sistem pemerintahan ini ya. Ada yang ditutup-tutupi, ada yang satu demi satu itu di berita itu disembunyikan. Jadi media-media sudah dibungkam. Nah, rakyat semakin geram ya, seperti itu. Padahal jumlah rakyat Indonesia itu sangat banyak ya, dari Sabang sampai Merauke itu kalau cuma 300 juta itu ada. Jadi kalau pemerintahan ini ya diserbu sama rakyat ya sudah kalah. Kalau semua bersatu ya. Yang di Nepal saja yang cuma 30.000 itu pemerintahannya itu langsung gulung tikar ya. Perdana menterinya langsung diganti. Bahkan menterinya itu sampai dikejar. Sudah dikejar, diceburin di sungai, sampai di sungai itu dimasukin apa? Kepalanya itu direndam ke dalam air sungai ya. Kalau kalian lihat berita atau lihat videonya itu sangat tidak manusiawi sekali ya. Ya karena rakyatnya itu sudah sangat muak sekali di Nepal itu ya. Sama, hampir sama dengan Indonesia sebenarnya. Bahkan sampai ada yang kabur melalui helikopter ya. Entah itu apa, pejabatnya atau siapa itu sampai apa memanggil helikopter ya untuk diungsikan ya. Ya karena sudah apa situasinya tidak kondusif lagi. Rakyat sudah menguasai Medan ya, seperti itu. Kalau kalian melihat videonya ya itu di Nepal itu sangat ekstrim. Itu kalau diposting itu pasti akan diblokir atau di-banned sama Facebook ya mungkin atau TikTok ya karena sangat jadi menteri itu diperlakukan seperti hewan. Habis didorong di sawah atau di pinggir sungai itu masih saja dicemplungin ke sungai. Terus direndam kepalanya di sungai. Pokoknya rakyat sudah benar-benar marah itu. Itu kalau terjadi di Indonesia pasti banyak itu netizen yang akan komentar ya. Kalau itu sampai terjadi di Indonesia ya di Konoha ya itu pasti banjir komentar nanti dari netizen yang tidak ikut demo itu pasti akan apa komentar yang macam-macam yang lucu-lucu pasti seperti itu. Kalau di Nepal itu polisinya sangat 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 pro dengan rakyatnya ya karena polisi di Nepal itu takut ya kalau misalnya rakyatnya itu bersatu tiba-tiba pos polisi atau motor polisi atau mobil polisi dibakar itu di sana sangat cepat sekali. Makanya polisi di Nepal itu harus pro dengan rakyatnya karena di sana itu polisinya takut kalau misalnya mencari masalah saja satu atau dua sama rakyatnya itu satu kampung itu langsung menggeruduk ya ke pos polisi atau langsung mendatangi polisinya. Kalau di Nepal seperti itu ya gimana nggak takut ya pasti polisi di Nepal itu akan pro dengan rakyatnya seperti itu karena takut dibakar ya motornya mobilnya pos polisinya. Kalau di Nepal seperti itu
Kalau nanti misalnya ya di Konoha ini, di Indonesia ini, apa namanya, tidak ditanggapin suara rakyat, itu ya akan semakin naik emosi, tingkat emosi rakyat itu akan semakin naik. Ya lihat saja nanti, kan demonya belum selesai ya. Kemarin tanggal berapa itu, tanggal tanggal berapa itu, tanggal 10 atau tanggal 12 itu masih demo ya kalau nggak salah. Ya wajar kalau rakyat itu mengamuk ya, ya karena mereka sudah menderita, apa-apa dipajakin coba. Semuanya serba pajak, kan lama-lama rakyat itu tahu pajak itu kan hanya menyiksa saja, hanya bikin menderita, menjadi beban, seperti itu. Lama-lama kan rakyat tahu, oh ternyata pajak ini membuat beban hidup bagi